Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Farid. Sehat, Pak? Alhamdulillah Mbak masih sedikit recovery. Iya, keluarga gimana, Pak? Alhamdulillah semuanya. Ya. Baik, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Pak Farid, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Terima kasih ya sudah kembali hadir ya di Saturday Morning Talk. Alhamdulillah. Ini mohon izin ya Pak Farid kemarin sedang kurang sehat, jadi keluarga juga ya Pak ya. Jadi alhamdulillah nih Pak Farid masih menyempatkan diri benar-benar untuk hadir dan alhamdulillah hari ini juga terlihat sudah sembuh ya Pak ya, sudah lebih sehat ya. Mudah-mudahan Pak Farid Insya Allah. sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah ya, dan juga diberikan rahmat dan perlindungannya di segala aktivitasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, saya sapa-sapa dulu nih, Masya Allah. Terima kasih banyak nih yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Ada 77 orang ya, bahkan ramai di chat. Mohon izin tadi masih persiapan, jadi belum saya balas satu-satu. Ini sudah ada Kak Fatima, ya Ibu Irawati, Kak Siti Kholiso, Ibu Nining, Pak Jusnan nih dari Korsel, rajin sekali nih ya, Ibu Sri Susanti, Bu Wasni, Bu Zo, Ibu Bandia, ya, kemudian Ibu Sri Susanti, Pak Iqbal, alhamdulillah sudah gabung juga, Ibu Dwi, Bu Dias, Bu Hilyana. Ya, dan masih banyak lagi, bahkan ada ya Pak Arif, Fadlullah, Pak Pira, ya, Coach Nana, Alhamdulillah Pak Edi Yerman, Bu Nayati, Bu Hani, dan sebagainya, luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah hadir on time di awal waktu ya, karena kita tidak sabar nih ya membahas rezeki on time. Yang hadir di Zoom ini dan juga di Facebook, boleh coba dituliskan dulu ya. Kenapa mau hadir pagi-pagi ya di Sabtu pagi, weekend yang kita sudah selama weekdays kemarin mungkin total ya bekerja gitu kan, maunya kan enaknya Sabtu pagi itu tarik selimut. Nah, tapi Bapak Ibu semua di sini, sahabat-sahabat semua di sini dengan rajinnya ya hadir di majelis ilmu. Silakan tuliskan di chat Zoom-nya dan chat Facebook ya. Silakan dituliskan kenapa, apa harapannya mengikuti kajian pagi ini. Silakan. Sambil saya sapa-sapa yang ada di Facebook ya. Facebook kadang-kadang, kok saya nggak disapa Mbak Anggi ya. Nih di Facebook sudah ada 31 orang nih, alhamdulillah ya. Ada Mbak Isti dari Banyuwangi, Bunda Komsatun dari Singapura, alhamdulillah Ibu Novita dari Pekanbaru, Ibu Cut Rialza ya dari Aceh nih kalau nggak salah, Ibu Fitri Semarang, Bu Rohayati, ya Ibu Ana Iva, Mbak Viko, Bu Ayenari dari Taiwan ya, Ibu Jumira, Ibu Jajang Vivi ya, Masya Allah, dan masih banyak lagi ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pagi ini tentunya luar biasa ya, karena terkait dengan rezeki on time, di mana di sesi sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa, Bapak Ibu? Frekuensi rezeki ya, bagaimana supaya kita frekuensi rezekinya nantiasa selaras dengan yang diridhoi dengan Allah ya, supaya rezekinya juga ini makin on time ya, kaitannya tambahannya kembali ke rezeki on time. Dan di sini saya lihat yang di chat Zoom nih ya sudah menuliskan, wah saya manjat dulu ya, Mbak Safira ya ilmunya luar biasa, Bu Dwi kangen sama nasihat Pak Farid ya, kita di jewer mulu kayaknya ya lagi kajian Pak Farid tuh ya. Oh Pak Regi, Masya Allah hadir juga. Terima kasih Pak Regi, supaya rezekinya on time, maka hadirnya on time. Alhamdulillah. Pak Gaos mau dapat ilmu luar biasa. Ibu Nining menimba ilmu yang luar biasa. Ibu Mila, Alhamdulillah bisa hadir ya. Oke, Bu Siti Muntia, haus ilmunya. Alhamdulillah. Pak Junet, berkah majelis ilmu, silaturahmi, nambah ilmu selalu ya. Ya, karena di majelis ilmu ini meskipun kalau dulu kan kita harus hadir offline ya, tapi dengan adanya situasi ini kita seluruh Nusantara bisa bersatu dalam virtual, dan insya Allah juga di sini malaikat senantiasa mendoakan kita ya, karena ini adalah majelis ilmu yang kita di mana benar-benar berjuang ingin menjemput ilmu Allah. Alhamdulillah. Kemudian ada
Ibu Tias, Bismillah tolabil ilmu ya. Mbak Vira, charger hati dan pikiran. Pak Rizky, siapkan gelas kosong, berharap gelas itu berisi ya, amin. Pak Jusnan ingin charger iman dan takwa ya. Bu Mila ingin menambah ilmu yang pasti luar biasa. Ibu Teti buat menambah wawasan ilmu ya. Dan banyak lagi, Bu Foni mau dapat ilmunya untuk tahu caranya dapetin rezeki on time ya. Recas hati, bekal hidup untuk akhirat ya. Mengisi gelas kosong, pengen dapat rezeki on time dan ya rata-rata seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah komen di chat Zoom ya maupun di Facebook ya, luar biasa. Dan di awal seperti biasa kita akan membukanya dengan doa dan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan ya yang di sesi minggu lalu, Sabtu pekan lalu, yaitu frekuensi rezeki. Ini sudah ada beberapa teman-teman nih yang bertanya ya, dan Pak Farid akan membantu menjawabnya. Maka kepada Pak Farid saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Andi. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Seperti biasa, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tak berbilang, kebahagiaan yang tidak terhitung, kenyamanan yang tidak terhingga. Sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul silaturahmi bersama-sama menjemput ilmu Allah. Bersama-sama kita berada dalam satu majelis ilmu yang insya Allah akan senantiasa diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan terang bagi kehidupan kita, yang telah memberikan jalan yang begitu lurus bagaimana caranya kita menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sampaikan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa memulai acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini juga akan memberikan manfaat yang sangat positif, yang sangat baik bagi kita maupun seluruh keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, ya Allah. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakan hidupnya. Ya Allah, ya Rabbana, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah kami ilmu-ilmu yang terbaik. Berikan kami kemudahan dalam belajar, berikan kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, kita juga doakan bagi teman-teman, bagi rekan-rekan, bagi saudara-saudara kita, mungkin tetangga, siapapun yang pada saat ini masih belum sehat atau sedang diberikan nikmat tidak sehat. Semoga bisa pulih seperti sedia kala, semoga bisa beraktivitas kembali seperti halnya sebelum mereka mendapatkan kenikmatan tidak sehat ini, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh.
tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, saya minta izin sebelumnya kalau nanti suaranya agak-agak diselingi gitu ya dengan batuk-batuk kecil, karena memang dalam kondisi sedang penyembuhan. Insya Allah tidak ada hal yang perlu kita pikirkan lebih detail lagi. Yang pasti insya Allah ini adalah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita benar-benar bisa bersih dari segala dosa dan noda gitu ya. Baik, ini pertanyaan yang muncul di tanggal 29 Mei 2021 dan sebelum ini banyak banget nih, lumayan Mbak Anggi, ada sekitar berapa ya? 8 ya, 8. Insya Allah kita akan tuntaskan ya supaya tidak ada yang menggantung. Yang pertama dari Ibu Dwi Mulyani. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mau tanya. Alhamdulillah selama ini sudah dikasih rezeki oleh Allah. Rumah tangga bahagia, anak soleh dan solehah, dikasih kesehatan dan hati yang tenang. Alhamdulillah. Hanya saja belum dikasih rezeki yang sangat berlimpah ruah dalam bentuk materi. Apa yang mesti dilakukan? Mohon arahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dikasih rezeki dalam bentuk lain, kebahagiaan rumah tangga, ketenangan, kenyamanan, anak soleh dan soleha. Itu adalah sesuatu yang sangat besar nilainya, sangat luar biasa nilainya, dan bahkan jauh lebih besar nilainya dari sekedar materi, ya, dari sekedar materi. Tetapi apa yang mesti dilakukan seandainya saya juga tetap ingin mendapatkan kelimpahan dari sisi materi? Gampang, ya, gampang banget caranya. Pertama, buka lagi rekaman-rekaman kajian kita yang selama ini itu sudah ada semua lengkap dari episode 1 sampai episode yang kemarin yang 46. Di situ kan semuanya jurus-jurusnya, rumus-rumusnya, cara-caranya, prosesnya. Kalau kita ingin diberikan kelimpahan juga dari sisi materi. Monggo, silahkan dibuka ya, karena jurus-jurusnya itu sudah lengkap diberikan. Yang kedua, ikuti juga berbagai kajian lainnya. Jangan cuma kajian kita Sabtu pagi ini saja. Kenapa kita mesti mengikuti kajian yang lain? Supaya semakin lama kita semakin dekat dengan Allah. Tujuannya itu aja. Bagaimana supaya kita diberikan kelimpahan oleh Allah? Dekati Allah, dekati Allah, deketin Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin kita tahu maunya Allah itu apa dengan kita. Itu persoalannya. Kenapa kita harus semakin dekat dengan Allah? Supaya kita tahu Allah itu maunya apa sih dengan kita. Gampangannya kan begitu. Sama halnya dengan kalau kita dekat dengan seseorang, ya, dekat dengan seseorang, dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun, itu kan kita pasti akan sangat mudah mencari tahu maunya dia dengan kita itu apa. Nah, apalagi dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kita akan tahu maunya Allah itu apa sih. Sesederhana itu ya, semudah itu. Jadi kalau kita ingin diberikan kelimpahan apapun bentuknya, termasuk dengan materi yang berlimpah ruah, ayo deketin Allah ya, deketin Allah. Cuman itu caranya, tidak ada cara yang lain. Kalau kita sudah mendapatkan itu semua, dijamin ya, saya berani jamin, hakul yakin, pasti kita akan mendapatkan kelimpahan. Yang kedua, dari Ibu Rini Ferawati di Cikarang. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana jika kita merasa diri kita belum cukup baik untuk mengajak orang menghindari riba, misalnya korupsi dan lain-lain? Karena saat ini masih dalam tahap belajar, terkadang saya merasa tidak pede, atau mungkin merasa jangan-jangan nanti dianggap sok alim, sok benar. Ya, apa yang mesti kita lakukan? Selama ini sebatas mendoakan saja agar teman, saudara segera mendapatkan hidayah dari Allah. Gampang. Ini juga gampang. Ya. Lakukan saja apa yang paling sanggup kita kerjakan. Cuman itu saja. Islam itu, Allah itu tidak memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita.
sebatas kemampuan kita saja. Kita mampunya apa ya itu yang kita lakukan. Kalau memang kita tidak mampu melakukan ya jangan dilakukan juga. Betapa nikmatnya jadi orang Islam. Betapa bahagianya, betapa enaknya bagi orang Islam. Kembali ke satu hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anha, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu maka dengan lisannya, dan sekiranya dia tidak mampu juga ya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan kita. Gampang kan ya, usahakan secara maksimal ya diri kita itu untuk selalu memperbaiki diri sendiri ya. Lebih baik, lebih enak ngasih contoh, ngasih tahu orang lain kalau kita juga sudah bisa memberikan atau melakukan hal-hal yang akan kita sampaikan. Jadi sampaikan semampu kita, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, tidak mampu dengan lisan, minimal kita mendoakan. Ya itulah selemah-lemahnya iman. Dan kemudian yang kedua ya kita perbaiki diri kita semaksimal mungkin supaya kita juga tidak mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang memang kita anggap tidak baik. Tetapi mesti diingat ya, kita itu tidak boleh berdiam diri kalau ada satu kemungkaran, satu kejahatan, satu ketidakbaikan. Kenapa? Karena kalau kita sebagai orang beriman itu diam, tidak berbuat apapun, bahkan tidak berdoa, ya, tidak gerundel dalam hati yang mengatakan bahwa itu tidak baik, maka nanti ketidakbaikan itu, kejahatan itu, kemaksiatan itu akan dianggap menjadi sesuatu yang benar. Sehingga apa? Ujung-ujungnya pasti akan merajalela. Itu saja Ibu Rini ya, sangat-sangat mudah ya. Kemudian yang berikutnya, dari Ibu Neni, tanya ya Mbak Anggi, Alhamdulillah jadi paham perisai saya sekarang sering menunda sholat zuhur dan asar karena sedang tanggung di dapur. Nah, kemarin kita belajar tentang frekuensi rezeki. Salah satu perisainya adalah menurut ibu ini sering menunda sholat zuhur dan asar karena tanggung di dapur. Saya merasa tidak nyaman menyadari ini jadi rezeki yang tidak tepat waktu. Saya pikir Allah Maha Tahu ya. Kalau hati saya sudah ingin sholat tepat waktu, Allah pasti nggak baperan, ya. Pasti mengampuni saya. Nah, pikiran seperti itu apa benar ya Pak ya? Mohon penjelasannya. Masya Allah, luar biasa. Gitu ya. Maafkan saya, kalau saya akan bicara apa adanya, saya akan jawab apa adanya, karena kulil haqqa walau kana muron, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya ya. Ibu ini punya pikiran bahwa beliau menunda sholat zuhur dan asar karena sedang tanggung di dapur, Ya, kemudian saya pikir Allah Maha Tahu kalau hati saya ingin sholat tepat waktu, cuman nggak sempat. Kenapa? Karena lagi tanggung di dapur. Allah pasti gak baperan, yes. Allah pasti mengampuni saya, iya. Ibu, pikiran itu nggak tepat. Pikiran itu belum benar. Pikiran itu belum tepat. Nggak betul ya. Allah nggak baperan, yes. Allah itu nggak baperan. Yang baperan itu kita manusia ya. Allah Maha Tahu, yes. Allah Maha Pengampun, yes. Allah itu Maha segalanya, yes. Ya. Tetapi kitanya yang nggak tahu diri, mohon maaf. Kalau kita masih berpikiran seperti itu. Allah nggak baperan, ya. Allah Maha Tahu, iya. Allah Maha Pengampun, iya. Cuman kitanya yang nggak tahu diri. Mohon maaf ya. Kenapa nggak tahu diri? Sudahlah kita itu dikasih nikmat yang sangat berlimpah, dikasih kesehatan, dikasih keluarga, masih sempat ke dapur. Artinya kan masih punya uang buat buat memasak sesuatu di dapur, masih punya dapur juga gitu, masih punya peralatan di dapur juga. Bukankah itu kenikmatan rezeki yang sangat berlimpah? Tetapi disuruh sholat tepat waktu saja, kita masih nawar gitu. Masih punya alasan macam-macam. Pertanyaannya ini yang juga sering saya sampaikan kepada siapapun yang tidak tepat di dalam melakukan sholat, tidak di awal waktu, termasuk dengan keluarga saya juga. Saya akan katakan, apakah pekerjaanmu itu lebih penting dari Allah? Apakah di dapur itu lebih penting dari Allah? Apakah kuliahmu itu lebih penting dari Allah? Apakah pekerjaanmu itu lebih penting dari Allah? Apakah di bengkelmu itu lebih penting dari Allah?
apakah mencari rezeki dengan bentuk apapun itu lebih penting dari Allah? Itu pertanyaan sederhana. Ketika kita bisa menjawab bahwa itu lebih penting dari Allah, ya sudah, silakan. Berarti itu pilihanmu. Gitu. Tetapi saya tanya balik, siapa yang kasih rezeki? Emang siapa yang ngasih waktu? Siapa yang ngasih kesehatan? Siapa yang ngasih kesempatan? Siapa yang ngasih semua yang kita miliki pada saat ini? Itu saja sederhananya gitu ya. Artinya apa? Ketika kita masih belum mau sholat tepat waktu di awal waktu, berarti kita masih menomorssekiankan Allah. Lah, kalau kita masih menomorssekiankan Allah, ya jangan salahkan Allah kalau rezeki kita itu tidak bisa berlimpah ruah. Baliknya ke kita lagi, kembali ke kita. Sesederhana itu hidup kita sebetulnya ya. Kalau kita sudah tahu rumusnya, tahu jurusnya, tahu caranya, itu sederhana banget. Hidup itu sederhana banget. Yang berikutnya dari Ibu Enah, bagaimana dengan saya yang masih berdosa karena amanah riba yang belum selesai? Bagaimana caranya bisa menyesuaikan frekuensi rezeki ini? Saya masih STMJ. Masih ingat STMJ kemarin? STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Ibu Enah, gampang banget caranya. Gampang banget caranya ya. Buka lagi rekaman-rekaman kajian kita ini. Itu sudah lengkap banget dari episode 1 sampai episode 46 kemarin. Jurusnya lengkap, ya, rumus-rumusnya lengkap, cara-caranya lengkap. Silahkan dibuka lagi. Kemudian ikuti juga berbagai kajian lainnya supaya kita makin dekat dengan Allah gitu kan. Ingin selesai persoalan kita, deketin Allah. Itu aja satu, deketin Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya segalanya. Ini yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan. Sama halnya seperti kita itu ulangan atau ujian semesteran, apapun namanya ya, mau SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Pertanyaannya, pada saat kita mendapatkan ujian atau sedang ujian, siapa yang ngasih soal ujian itu? Kan dosen atau guru kita yang ngasih soal. Lalu siapa yang punya pertanyaan, yang punya jawaban dari pertanyaan itu? Kan dosennya juga atau gurunya juga. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita diberikan persoalan oleh Allah, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan persoalan oleh Allah, siapa yang ngasih persoalan? Kan Allah. Ya pasti Allah yang punya jawaban dari persoalan-persoalan itu. Allah yang pasti punya lembar jawabannya. Lalu datang aja, tanya aja sama Allah. Caranya gimana ya? Deketin Allah. Kalau kita sudah dekat kan enak. Ya Allah, ini kenapa engkau berikan seperti ini? Allah pasti kasih jawabannya. Allah pasti kasih tahu ke kita. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Hidup itu gampang. Enteng-enteng saja. Nggak ada sesuatu yang membuat kita itu jadi apa ya? Hidup itu pokoknya ngalir aja gitu. Enak-enak aja ya, mau dikasih banyak alhamdulillah, nggak dikasih banyak juga alhamdulillah. Nah, ini yang kita akan pelajari pada pagi hari ini gitu ya. Itu Ibu Ena. Nah, kemudian dari NN ini ya, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Mbak Anggi dan Pak Farid. Waalaikumsalam, mau tanya. Sekarang ini kan banyak kiriman download ini tinggal nonton dapat uang, download games tinggal main dapat uang, dan suruh ajak-ajak teman lagi. Ajak teman lagi, bagaimana ke frekuensi rezeki minggu lalu dan apakah ini perisai rezeki? Kalau iya berarti dosa makin banyak karena ngajak orang lain download. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak begitu paham banget dari pertanyaannya ini ya. Jadi apakah mungkin sekarang ini disuruh apa ya, di gadget kita itu, di HP kita ada banyak permainan, ada banyak game, disuruh download kemudian nonton lalu dapat uang. Seperti itu barangkali gitu ya. Pertanyaan saya sederhana, apakah di situ ada unsur judinya enggak? Kalau ada unsur judi, ada unsur gamblingnya, ya berarti haram. Nggak boleh kita lakukan seperti itu. Kemudian di situ ada unsur tipu-tipunya enggak? Ya, ada unsur yang menjebak kita enggak gitu ya. Jika ada ya berarti haram. Itu berarti itu haram ya. Yang paling mudah adalah lakukan garpu talak. Lakukan garpu talak untuk memastikannya. Ya, supaya apa? Supaya kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini apakah benar atau tidak. Itu saja ya. Siapa ini, Ibu NN atau Bapak NN, mohon maaf tidak disebutkan namanya. Yang berikutnya dari Pak Sigit Wicaksono. Farid, kadang obrolan kita di musola kantor, sering kita dengar statement seperti ini.
rezeki itu sudah ada yang ngatur. Rezeki itu nggak akan ketukar, ya. Kalau ada orang yang promosi atau naik pangkat, ya sudah, itu rezekinya dan sebagainya. Nah, biasanya diskusinya langsung end closing, ya, kalau sudah seperti ini. Padahal rezeki itu kan harus diikhtiarkan, termasuk penjelasan kemarin, misalkan Allah harus nomor 1 dan seterusnya, bukankah ini sebagai bagian dari ikhtiar? Sigit, ya. Semua pernyataan itu betul banget, ya. Bahkan biasanya ada yang nambahin begini, bukan cuman statement rezeki ada yang ngatur, rezeki nggak akan ketukar. Bahkan biasanya ada nambahin lagi, rezeki kita itu sudah ada takarannya, sudah ada plafonnya, sudah ada batasannya, ya. Jadi mau kerja sebanyak apapun, kan hasilnya nggak mungkin bisa melebihi takaran yang jatah kita, atau plafon kita, atau batas maksimal kita, gitu. Ada yang seperti itu, dan memang banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, persoalannya adalah, apakah kita sudah tahu berapa jatah kita? Apakah kita sudah tahu persis berapa takaran kita, takaran rezeki kita? Misalnya, Pak Sigit, apakah Bapak sudah tahu Bapak rezeki itu 50 triliun misalnya? Apakah saya, seorang Farid, sudah tahu kalau rezeki saya batasannya 1000 triliun misalnya? Kan tidak ada yang tahu di antara kita. Berapa sebetulnya takaran kita? Berapa sebetulnya jatah rezeki kita? Berapa sebetulnya plafon rezeki kita? Kan nggak ada yang tahu. Nah, rezeki ini juga seperti halnya kematian. Kita tidak akan pernah tahu kapan ajal kita akan datang. Dua-duanya ini merupakan rahasia Allah. Itulah rahasia Allah yang disembunyikan dari kita. Supaya apa? Supaya kita melakukan ikhtiar. Ikhtiar kita itu bisa dilakukan secara lahir, ikhtiar lahir, ya, kerja, usaha, macam-macam gitu, ya, secara fisik, dan juga ada ikhtiar batin, yaitu apa? Ritual, doa, sedekah, ikut kajian yang seperti ini. Inilah Allah Maha Sayang dengan kita. Kalau kita masing-masing orang, masing-masing kita itu sudah tahu takaran rezekinya, nggak akan mungkin dunia akan seramai ini. Tidak akan mungkin dunia akan sedinamis seperti sekarang ini. Kenapa? Orang udah tahu kok. Nah, justru karena tidak tahu itulah maka ada ikhtiar lahiriah, maka ada ikhtiar batiniah. Dan di antara proses ikhtiar itu kita juga akan mendapatkan pahala. Inilah kasih sayang Allah yang tidak bertepi. Kasih sayang Allah yang berbatas langit kalau bahasa saya. Kenapa? Karena dari setiap detik, setiap tarikan nafas, setiap langkah apapun yang kita lakukan dalam rangka berikhtiar menuju kepada Allah, maka itu akan mendapatkan pahala kebaikan. Kita kumpulin pahalanya banyak-banyak, ya. Itu Pak Sigit. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang berikutnya, Ibu Irawati, saya punya teman rajin ibadah, tapi kalau dagangannya sepi, pergi ke rumah Ustadz, itu gimana ya Pak? Akhirnya disuruh beli kambing, disembelih agar dagangan laris, itu gimana Pak Farid? Katanya. Ibu, Bapak, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Yuk kita husnuzon saja. Kita husnuzon saja, kita berbaik sangka saja. Jika nyembelih kambingnya itu dalam rangka sedekah, insya Allah baik. Ya, insya Allah baik jika nyembelih kambingnya dalam rangka sedekah. Barangkali siapa namanya ustadznya mengatakan, kamu dagangannya tidak ramai gara-gara apa? Gara-gara kurang sedekah. Nah, sana sembelih kambing sedekahin, ya, bagi-bagi ke orang lain. Misalnya seperti itu. Insya Allah itu baik. Tapi nyembelihnya wajar, harus wajar, ya. Misalnya nggak ada embel-embel lain. Apa itu embel-embel lain? Misalnya harus pakai bunga 7 rupa. Kemudian kepalanya nanti dibungkus kain, kepala kambingnya nanti ditanam di pojok sebelah mana. Kalau sudah seperti itu berarti ada unsur syirik. Kalau sudah syirik maka itu hukumnya haram dan itu tidak boleh, ya. Itu saja Ibu Irawati. Yang terakhir Ibu Siti Kholisoh. Pak Farid, saya mau bertanya. Ada saudara yang sudah terlanjur riba dan saya pernah mengingatkan dia itu sekarang sudah mulai merasa takut, ya. Bagaimana dengan rumah yang dulu dibangun dengan uang riba dan bagaimana untuk membersihkannya? Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik hadirin rahimakumullah, izin minum Bang.
Ya, kalau kita ingin bebas dari riba, itu kita pernah ngadain sedekah, pernah ngadain apa tuh seminar tentang riba ya. Ada 3 cara kita ingin bebas dari riba. 1, amputasi. Maksudnya amputasi apa nih Pak? Jual seluruh asetnya, lunasi ke bank atau ke leasing, ya mulai hidup dari nol lagi, stop utang baru. Berani nggak seperti itu? Misalnya kita udah terlanjur punya utang riba, ya dengan rumah, kendaraan atau apapun itu. Ada tiga cara, 3 opsi ya, bagaimana kita bisa bebas utang riba. 1, amputasi. Amputasi itu jual seluruh aset kita, kemudian hasil penjualan dipakai untuk melunasi ke bank, ke leasing, ya, lalu mulai hidup dari nol. Dan stop utang baru. Nggak boleh utang-utang yang baru lagi, seperti itu. Berani nggak? Ini amputasi. Yang kedua, rawat inap. Rawat inap ini jual sebagian aset untuk menutupi riba, menutupi utang-utang riba kita, untuk ke bank gitu ya. Lalu kedua, stop utang baru, jangan utang lagi, udahlah kita tutupi, udahlah kita jual sebagian aset untuk menutupi utang riba itu, tapi kita masih ngutang lagi, aja nggak boleh seperti itu. Kemudian riba yang tersisa dipercepat cicilannya dengan segala upaya maksimal, dipercepat, ya. Bukan kalau misalnya masih sisa 7 tahun lagi ini rumah, usahakan jangan 7 tahun, bisa nggak 2 tahun, 3 tahun dipercepat, dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara, ya. Kalau perlu nanti kita ngadain lagi seminar Mbak Anggi, boleh juga gitu yang terkait dengan riba ini. Kalau memang masih diperlukan, ayo kita lakukan lagi. Yang ketiga, rawat jalan. Rawat jalan itu stop utang baru, bayar cicilan tepat waktu. Artinya apa? Jangan ngambil utang baru, kemudian yang cicilan yang sekarang misalnya masih 8 tahun ya, sudah bayar tepat waktu. Bayar tepat waktu, tidak perlu dipercepat, itu adalah rawat jalan. Jadi, kalau kita kena riba, ada 3, amputasi, jual aset habis-habisan, hidup dari nol. Berani apa enggak? Yang kedua, rawat inap. Jual sebagian aset, tutupi utang riba, stop utang baru, kemudian sisa cicilan yang tersisa dipercepat dengan cara apapun. Yang ketiga, rawat jalan, ya stop utang baru, bayar cicilan tepat waktu. Nah, ada konsekuensi dari ketiganya, ya. Ada konsekuensi dari ketiganya. Kalau amputasi itu resikonya apa? Resikonya kita nggak akan jadi orang kaya lagi. Yang tadinya punya rumah jadi nggak punya rumah, yang tadinya nggak punya mobil jadi nggak punya mobil, yang tadinya punya rumah jadi ngontrak rumah. Resiko jadi orang yang tidak kaya. Resiko jadi tidak gengsi. Yang tadinya kemana-mana naik mobil, sekarang naik angkot misalnya, naik mobil pribadi maksudnya ya. Sekarang naik angkot, yang kemana-mana tadinya pakai motor moge itu sekarang mungkin cuma Honda Beat atau mungkin naik sepeda seperti itu. Nggak punya apa-apa. Bisa jadi kita tidak dihormati, bisa jadi hatinya tidak bahagia, kan seperti itu. Tapi enaknya apa? Enaknya itu adalah kita sudah tidak punya utang sama sekali. Yang kedua, yang lainnya, kalau kita rawat jalan maupun rawat inap, masih bisa jadi orang kaya, masih punya harta, ya, masih bisa dihormati, tapi ajal nggak pernah tahu kapan tiba. Itu aja resikonya. Kalau mau amputasi, kita jadi nggak kaya, kita jadi nggak punya apa-apa, kita menjadi tidak dihormati, tapi hati bahagia. Kalau ajal tiba-tiba datang, insya Allah kita nggak punya utang lagi pada saat menghadap Allah. Kan gitu pilihannya. Yang kedua yang lain, rawat inap dan rawat jalan, kita masih bisa jadi orang kaya, masih punya harta, masih bisa dihormati, tapi ketika mati, ya, ketika ajal tiba, kita nggak pernah tahu kapan dia datang, dan mungkin kita masih punya utang. Silahkan, pilihan ada di kita masing-masing, mau pilih yang mana. Itu saja sebetulnya ya. Baik, itu sementara Mbak Anggi, ya seperti biasa, saya minta waktu 30 detik untuk break sebentar ya. Silahkan Mbak. Baik. Ya, terima kasih Pak Farid atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi luar biasa pertanyaannya, mudah-mudahan menambah wawasan kita semua dan
juga bisa mengantisipasi ya buat kita yang nanti di kedepannya mungkin menghadapi hal serupa. Dan ya terkait dengan bebas riba, memang kami pernah mengadakan Zoominar bebas riba 3 kali waktu itu ya, masih tertutup di komunitas kita. Jika memang mau diadakan lagi, silakan langsung komen saja ya atau jabrik saya. Bismillah, nanti saya coba cari waktunya di bulan-bulan depan. Atau kalau yang kepepet ya Mbak Anggi, saya nih sudah dikejar-kejar kredit debt collector gitu ya. Nah itu mau join ya, kita waktu itu juga kebetulan diadakan di Facebook gitu kan. Ada Hidup Mulia Bebas Riba. Ini nanti silakan add saja, cari dan add, nanti akan saya approve ya buat teman-teman yang mau langsung belajar seperti itu ya. Sebentar, oke, baik. Jadi silakan yang mau belajar langsung sambil menunggu kita mungkin mudah-mudahan bisa mengadakan live Zoominar lagi, bisa WA saya untuk nanti saya approve ya Zoominar bebas ribanya. Oke, sebelum kita memulai ya mungkin di sini ada baru nih ya beberapa teman-teman kita yang bergabung di Saturday Morning Talk ini. Dan ya karena kita biasa sudah bersama-sama, jadi kadang-kadang saya nggak ingat memperkenalkan diri ya karena sudah ada videonya. Perkenalkan, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting. Di sini melalui wadah Pradita Channel ya, saya ingin berbagi manfaat gitu ya. Paling tidak di sini yang saya lakukan adalah menjadi jembatan ilmu ya, menjadi jembatan amal soleh, karena mungkin saya belum sanggup untuk sedekah jor-joran ya, atau zakat yang dahsyat, infak segala macam. Tapi di sini yang saya bisa punya adalah waktu ya, passion dan mungkin keahlian dalam hal membuat event ya. Dan alhamdulillahnya juga dipertemukan dengan trainer-trainer yang luar biasa yang ilmunya saya kagumi ya. Karena saya ingin belajar terus dengan beliau-beliau ini ya, nggak hanya Pak Farid, sebenarnya beberapa sudah kita pernah undang juga. Maka saya buatkanlah wadah Pradita Channel ini mengadakan berbagai acara atau kajian ya. Ternyata yang lain yang ingin dibuatkan acaranya silakan langsung pakai saya, langsung promosi ya. Oke. Untuk Bapak Ibu yang lainnya ya, di acara Saturday Morning Talk ini sejak sesi pertama, alhamdulillah Pak Farid juga sudah membersamai mungkin lebih dari 40, sekarangnya 42 episode, sempat 5 episode atau 4 episode di bulan Ramadan. Kita dengan pembicara lain ada Pak Arif ya, Ketua Yayasan Magnet Rezeki, dan istrinya Bunda Mice, alhamdulillah. Jadi di sini bagi yang baru bergabung, silakan nih semuanya ada dikumpulkan di Facebook maupun YouTube Pradita Channel ya. Karena juga ada beberapa yang WA Mbak ya, termasuk yang baru ya, baru berkenalan dengan saya punya banyak amanah, saya harus mulai dari mana Mbak Anggi ya, terkait dengan ini beberapa alumni MR juga ya, mulai dari mana gitu ya. Nah, mulai dari yuk buka perisainya, kenali apa dosanya ya, taubatnya, jaga terumbu karang, dan juga mempelajari jurus-jurus lainnya gitu ya. Semuanya dari sini, nanti silakan dicicil ya. Karena bagian dari Gua Keajaiban juga hadir di majelis ilmu dan juga kita menjemput ilmu. Bismillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua di sini yang masih sedang ada persoalan ya, sedang diuji naik kelas ya oleh Allah ya, mudah-mudahan ini akan menjadi sarana sahabat-sahabat semua. Dan jalan rezeki sebenarnya bagaimana sahabat-sahabat dipertemukan dengan channel ini tentu saja menjadi rezeki bahwa Allah ingin membuka nih pintu rezekinya dengan menambah wawasan kita semua ya. Bismillah. Baiklah, kita akan lanjutkan ke materi ke sesi berikutnya, yaitu terkait dengan Saturday Morning Talk sesi ke-47 ini, yaitu rezeki on time ya. Kita kan tadi Pak Farid sudah cek ya, apakah kita sudah on time sholatnya ya, sudah benar-benar menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Nah, ini nanti Pak Farid akan lebih detail lagi ya, seperti biasa ya. Pak Farid tuh benar-benar ngupasnya bawangnya tuh tipis satu-satu ya, kita tuh kayak disentil, dijewer gitu ya. Nah, bismillah, yuk kita kosongkan lagi gelasnya, sahabat-sahabatku, dan kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Farid. Maka kepada Pak Farid dipersilahkan. Terima kasih Mbak Anggi, saya siapkan supaya kita bisa mulai ya. Sudah muncul gambarnya? Ya Pak. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita masuk ke materi kita. Semoga tidak terlalu kadang-kadang begini, tadi juga mohon maaf ya kalau misalnya jawaban-jawaban saya itu suka saklek gitu, suka apa adanya, tapi memang mesti begitu. Dan saya coba pelajari juga, saya ikut kajian-kajian orang lain juga, ada yang lebih sadis lagi sebetulnya gitu ya. Dan memang seperti itu.
Tapi nggak apa-apa kalau untuk di kita ini saya saring supaya dengan bahasa yang tidak terlalu sadis, karena memang itu menyesuaikan dengan tingkat mohon maaf kalau saya katakan tingkat keyakinan kita, tingkat keimanan kita. Nanti kalau terlalu sadis juga dikira bahwa Islam ini agama yang galak banget gitu kan. Sementara kalau orang lain itu misalnya ada mengatakan bahwa dia sudah kembali kepada Tuhan, beristirahat dengan tenang, kok kayaknya enak banget gitu ya. Mati itu beristirahat dengan damai gitu. Sementara kalau di Islam itu kok kayaknya mati itu penuh dengan siksaan. Nah, ini tergantung dari kadar bagaimana keyakinan kita, tergantung dari bagaimana kita punya kemampuan di dalam memahami ketentuan-ketentuan Allah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kita masuk ke dalam materi kita ya. Rezeki on time. Apa sih yang dimaksud dengan rezeki on time itu? Kan pertanyaannya sederhana. Kalau kita, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, naik pesawat ya, atau naik travel, naik bis, naik kereta api, naik ojol, itu lebih suka yang mereka datang tepat waktu atau enggak? Ini sesuatu yang sederhana, dan saking sederhananya ini banyak orang yang tidak sadar, yang tidak disiplin dengan waktu. Ada teman-teman kita nggak bisa memungkiri ya, di antara teman-teman, atau jangan-jangan kita juga gitu. Kadang-kadang kalau kita janji jam 7 gitu, mungkin 7.20 baru nongol gitu kan. Janji jam 6, jam 6.30 baru muncul, atau jangan-jangan janji jam 7, jam 7.20 itu baru bilang OTW, padahal kita masih baru bangun tidur. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan seperti itu. Pasti kalau kita bicara normal, kalau kita bicara orang yang pingin hidupnya nyaman, pingin hidupnya enak, bahagia, mesti kita lebih suka mereka yang datangnya tepat waktu. Itu pasti menjadi sesuatu pilihan yang terbaik bagi kita. Pasti seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita berteman, lebih suka dengan siapa? Dengan mereka yang disiplin waktu atau enggak gitu. Ya mohon maaf kalau saya termasuk orang yang paling paling bawel, paling cerewet kalau ketemu seseorang yang nggak tepat waktu. Bisa jadi saya omelin gitu. Bisa jadi saya bakal mengatakan, kamu ini bisa nggak sih hidup dengan disiplin lebih baik lagi, seperti itu. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang dianggap remeh-temeh gitu. Sesuatu yang kita anggap bukan hal yang mendasar. Padahal ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau kita mau kaji, nah supaya gampangnya apa manfaatnya kita bisa tepat waktu, ya kita kaitin aja sama rezeki gitu ya. Rezeki kan sesuatu yang paling kita sukai gitu ya. Nggak ada orang yang nggak suka dengan rezeki. Rezeki bentuknya apa? Macam-macam gitu ya. Macam-macam bentuk rezeki itu. Lalu apa manfaat dari tepat waktu itu? Apa perlu kita ngadain training time management, Mbak ya, supaya kita bisa melihat bahwa performance kita, performance company, performance organisasi itu kalau kita bisa memanage dengan tepat waktu, dengan cara yang disiplin gitu kan, itu luar biasa hasilnya. Tapi kalau nggak tepat waktu, masya Allah. Atau kita nanti bahas di di PCS ya gitu ya. Apa PCS, Mbak? Ya, personality challenge series nih, okay. Pak Dik pakai virtual background-nya nih, masya Allah. Oh iya, siap, mantap nih Pak Dik. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Dik. Gitu ya. Ini beliau juga salah satu teman saya yang urusan waktu ini kencang banget gitu ya. Saya sering dimarahin sama beliau juga kalau saya nggak tepat waktu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, mau dapat rezeki tepat waktu enggak? Ini kan persoalan kita gitu. Kalau kita selama ini ingin mendapatkan rezeki tepat waktu, tetapi diri kita sendiri tidak pernah belajar untuk tepat waktu, ya itu namanya nguyai segoro gitu ya. Itu artinya apa ya? Nggaremin lautan gitu kan. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Padahal siapapun pasti ingin mendapatkan rezeki itu tepat waktu. Maksudnya rezeki tepat waktu itu apa? Kalau misalnya kita jualan hari ini, ya pinginnya juga dapat untungnya juga hari ini. Siapa yang tidak kepingin yang seperti itu?
Kalau kita kerjanya hari ini, kepinginnya juga kita mendapatkan rezeki juga hari ini juga, gitu kan. Tetapi karena dalam proses mempermudah perhitungan dan sebagainya, maka didapatkanlah itu gaji bulanan misalnya. Nah, gaji bulanan itu juga bagi pekerja, itu tentu kan kita bicara setiap tanggal berapa nih, tanggal 25, tanggal 26, 27 misalnya, atau di awal bulan, tanggal 2, tanggal 3, setiap bulan, itu kalau kita kepinginnya tepat waktu. Kalau misalnya jatahnya itu gajian tanggal 25 sampai tanggal 5 bulan berikutnya belum dibayar, itu berarti kita kan tidak mendapatkan gaji tepat waktu. Muncul ketidaknyamanan, muncul ketidakbahagiaan, muncul ketidakenakan. Itu sederhananya seperti itu. Atau kita misalnya jualan, kemudian bayarnya tempo, misalnya bayarnya itu kita punya usaha, dibayarnya bulan depan, 1 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Itu kan perasaannya tuh sebetulnya nggak begitu nyaman, nggak begitu enak ya. Kenapa? Karena 2 bulan lagi, sebulan lagi, 3 bulan lagi, atau seminggu lagi, kan belum dapat kepastian dibayar apa enggak gitu. Kalau bisa sih kepinginnya hari ini saya jualan, hari ini juga saya mendapatkan uang itu. Detik ini saya jualan, detik ini juga saya dapat uang itu misalnya. Itulah yang disebut dengan rezeki tepat waktu, rezeki dalam bentuk materi gitu ya. Sama dengan kesehatan misalnya. Sekarang saya sedang tidak sehat ya. Kemudian saya minum obat, maunya itu minum obat langsung sembuh. Ibaratnya seperti kita makan cabai langsung terasa pedesnya. Kalau bisa sih seperti itu. Orang Jawa mengatakan sadet sanyet gitu ya. Ketika gigit langsung pedes. Nah, rasanya sih kepinginnya tuh seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan rezeki yang on time. Sekarang persoalannya, kenapa kita tidak bisa mendapatkan rezeki yang on time? Apakah ada sesuatu yang membuat kita menjadi tidak mendapatkan rezeki on time? Bapak Ibu, teman-teman ya, hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Kalau kita tidak bisa mendapatkan rezeki on time, rezeki yang tidak tepat waktu, ini mesti ada perisai delay. Perisai delay itu ada sesuatu yang menghalangi, yang menyebabkan rezeki kita itu tidak tepat waktu. Itu pasti ada. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, terjadi dalam kehidupan kita itu mesti ada penyebabnya. Mesti ada sebab akibatnya. Tidak mungkin tidak ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin, kemudian kita sudah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah misalnya gitu ya. Kemudian kita sudah melakukan yang terbaik, ya. Tetapi masih ada yang belum sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan kita. Mesti ini ada sesuatu di balik itu semua. Nah, ini yang akan coba kita lihat ya. Ini akan kita pelajari. Sesuatu itu apa sih? Sesuatu itu apa sih yang membuat akhirnya rezeki kita itu tidak bisa datang on time? Yang pertama, apakah ibadah ritual kita itu selalu on time atau tidak? Itu pertanyaan yang sederhana, dan ini adalah sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah ritual itu apa? Sholat 5 waktu, ya. Kemudian macam-macam lah seperti itu. Yang paling penting adalah sholat wajib yang 5 waktu. Apakah sudah tepat waktu atau belum? Ketika azan berkumandang, lalu kita bergegas untuk menjalankan sholat. Kalau laki-laki itu berjamaah di masjid, apakah kita sudah melakukan seperti itu? Kalau belum, ya jangan salahkan siapa-siapa juga. Kalau ternyata rezeki kita juga tidak se-on time kita ketika kita menjalankan sholat. Ya. Kemudian apalagi misalnya disuruh puasa ya puasa, tapi puasanya tidak sepenuh hati, bisa jadi seperti itu. Kemudian apalagi misalnya kita kemarin bulan puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan, kemudian kita ada beberapa hari yang tertinggal. Apakah segera kita bayar utang puasa kita itu? Kalau kita tunda-tunda terus, jangan salahkan Allah juga kalau ternyata rezeki kita tidak on time. Kenapa? Dengan kita melakukan ibadah ritual on time ini artinya bahwa kita menomorsatukan Allah, mendahulukan Allah. Allah yang pertama, kemudian Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Lakukan saja itu, lakukan saja itu. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah
rezeki kita itu pasti tepat waktunya. Insya Allah. Ini salah satunya ya. Apakah ibadah ritual kita itu sudah tepat waktu atau belum? Ya gimana mau tepat waktu rezeki kita. Duhur itu jam 12 kita sholat duhurnya itu 2:30 mendekati asar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan asar berkumandang. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki on time kalau seperti itu gitu ya. Ya, kemudian sholat asarnya juga mungkin sudah mendekati maghrib gitu kan, orang sudah siap-siap berangkat ke masjid untuk sholat maghrib gitu kan, tetapi kita masih santai saja. Ya memang tidak akan mungkin selamanya kita selalu bisa tepat waktu, tidak mungkin. Pada saat keluar, saat di perjalanan, pada saat ada halangan-halangan tertentu, tetapi paling tidak, yuk pada saat sedang waktu luang segerakan. Pada saat ada perjalanan kalau bisa berhenti, misalnya apalagi kalau kita menggunakan kendaraan pribadi. Di Indonesia ini paling gampang nyari apa? Nyari masjid, nyari musola, di pom bensin aja ada musola. Kalau di luar negeri di tempat-tempat lain barangkali ya bisa jadi namanya muslim itu yang namanya masjid tempat sholat itu ada di mana-mana. Yang penting gelar sajadah juga selesai. Intinya apa? Kalau kita bisa mendahulukan Allah dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, maka Allah juga akan dahulukan rezeki kita untuk kita. Pastinya seperti itu, ya. Pastinya seperti itu. Minimal niat dulu. Ayo kita sama-sama perbaiki niat kita untuk mendahulukan Allah. Lalu kalau misalnya ya, ibadah kita itu, ritual kita itu sudah tepat waktu, tapi rezeki kita masih belum on time juga. Kenapa Pak? Apa yang terjadi? Gitu kan. Yang kedua, apakah kita sudah bergegas memenuhi perintah Allah atau permisif? Ini yang saya sering singgung-singgung dalam berbagai kesempatan gitu kan. Kenapa? Yang namanya ibadah kita kepada Allah itu bukan semata-mata ibadah ritual, bukan sekedar sholat, zakat, puasa, sedekah, naik haji, bukan sekedar itu. Ada ibadah sosial lainnya juga yang nilainya tidak kalah pentingnya. Bahkan ini bisa dikatakan lebih penting daripada nilai ibadah ritual. Kenapa? Karena nilai ibadah ritual itu efek yang pertama kali terjadi itu hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang saya boleh mengatakan kalau kita terlalu fokus dengan ibadah ritual kita dan kita tidak peduli atau abai dengan ibadah sosial, maka kita egois. Egoisnya kenapa? Karena kita hanya mementingkan diri sendiri. Hanya mementingkan kesalehan diri kita sendiri. Kita tidak mementingkan orang lain. Nah, ini yang saya maksud. Kalau ibadah ritual kita sudah tepat waktu, tetapi rezekinya masih belum tepat waktu. Kenapa? Jangan-jangan ibadah sosial kita itu masih belum bagus. Ya. Apakah kita bergegas memenuhi perintah Allah yang urusan muamalah, urusan sosialnya, bukan urusan ritual? Apa itu, Pak? Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Kita rajin sholat, rajin sedekah, naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali, zakatnya tidak pernah ketinggalan, tapi urusan kita hidup masih terlibat dengan riba. Masih ada urusan ribanya, masih punya utang ribanya. Ini jangan-jangan menjadi salah satu perisai. Perisai apa? Perisai yang menghalangi rezeki kita itu tidak datang tepat waktu. Lalu masih bergelimang dengan riba. Riba itu adalah Masya Allah, dosa yang paling kecil, ya. Ada 70, orang mengatakan ada 70 tingkatan dosa riba itu. Dosa yang paling rendah, dosa yang paling minimal, ya. Dosa yang paling enteng, ya. Dosa yang paling paling minimal itu adalah seperti apa? Seperti berzina dengan ibu kandung kita. Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullahaladzim. Ya, itu dosa teringan, dosa paling ringan dari riba. Ya, gimana cara ngomongnya gitu ya? Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, zakatnya rajin, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, umroh berkali-kali, naik haji juga berkali-kali, zakatnya tidak tanggung-tanggung, ya, sholatnya pun di masjid, misalnya seperti itu. Tapi masih bergelimang riba. Barangkali kesempurnaan kita di depan Allah itu masih belum bagus. Hayo,
Masih permisif nggak dengan hal-hal begini? Permisif itu masih menggampangkan, membolehkan segala sesuatu, ya. Masih menggampangkan segala sesuatu. Yang berikutnya, gitu ya, permisif dengan apa lagi? Di sekitar kita banyak kemaksiatan, banyak kejahatan, banyak kezaliman. Lalu kita diam-diam baik, gitu. Lalu kita santai-santai saja. Ah, nggak apa-apa, itu kan bukan gua yang jalanin. Nggak apa-apa, itu bukan saya yang melakukan. Nggak apa-apa, itu kan tidak melibatkan diri saya dan keluarga saya. Allahu Akbar. Kalau di dalam hati kita masih ada perasaan yang seperti itu, jangan-jangan ini yang menyebabkan apa? Rezeki kita tidak on time. Kenapa ada perzinahan, ada kemaksiatan, ada judi, ada orang mabuk, ada orang korupsi? Kita diam saja. Kita tidak bertindak apapun. Padahal mungkin kita punya kemampuan untuk itu. Padahal mungkin kita punya posisi yang punya power. Untuk apa? Untuk mencegah semua itu sehingga tidak terjadi. Tapi kita diam saja. Kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, kita tinggal tanda tangan, kita tinggal angkat telepon, kita tinggal ngomong sama orangnya, mencegah semua itu. Dan itu kita tidak lakukan. Jangan-jangan ini yang menjadi penghalang rezeki kita tidak tepat waktu. Jangan-jangan seperti itu. Pak, tapi kan saya nggak punya kemampuan apa-apa. Ayo pakai lisan, ya. Sama seperti hadis tadi. Kalau kita punya kekuasaan, punya tangan, maksudnya punya power, lakukan dengan tangan kita. Nggak punya juga itu ya pakai mulut kita, pakai ucapan kita. Nggak punya juga, minimal dalam hati mendoakan, minimal dalam hati menyatakan tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Minimal seperti itu. Kalau di hati kita saja tidak ada perasaan seperti itu, jangan-jangan ini yang menjadi perisai. Tidak datangnya rezeki kita dengan tepat waktu. Apalagi memenuhi perintah Allah sederhana. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perniagaan, dalam bisnis, dalam muamalah. Sudahkah kita membantu bisnis sesama muslim? Ayo. Ini pertanyaan sederhana. Pertanyaan terutama buat emak-emak nih. Sekarang kita all shop ini banyak banget. All shop itu mau sebutin apa? Saya nggak bisa nyebutin. Nggak boleh. Boleh nggak Mbak sebutin? Ya, sebelum saya sebutin, saya minum dulu Mbak. Yang sedang bombastis itu apa sekarang? Sebutin salah satu nama Shopee gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak? Teman-teman, rekan-rekan KKAD rahimahullah tahu nggak? Kita belanja di all shop itu barangnya murah-murah. Murah-murah dari mana? Tahu nggak barangnya dari mana coba itu? Import. Import dari mana? Dari Tiongkok. Luar biasa. Negara kita, bangsa ini dibanjiri dengan barang-barang yang kualitasnya ya tergantung sih. Kalau ada harga, ada rupa gitu ya. Dibanjiri dengan barang-barang yang benar-benar murah dan itu kadang-kadang tanpa ongkir juga gitu. Saya tahunya dari mana? Kadang-kadang anak saya iseng gitu kan. Beli apa itu? Beli casing ya, beli casing untuk handphone. Berapa harganya? 8.000 ya. 8.000 kok bisa murah banget 8.000? Dari mana? Saya cek pengirimnya, Masya Allah, itu barang impor dari Tiongkok gitu kan. Nah, kembali ke kita. Dengan dibanjiri barang-barang seperti itu, lalu apa yang bisa kita lakukan? Bukankah dengan cara demikian, maka UMKM kita itu, usaha-usaha mikro, menengah ke bawah itu kita itu bisa lama-lama bisa tidak akan berkembang, lama-lama tidak akan bisa bertumbuh. Kenapa? Dilibas habis oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap apa? Kalau kita bicara lebih jauh lagi secara politis gitu ya, bagaimana ekonomi kita bisa berkembang? Kalau dari kita sendiri sebagai konsumennya itu tidak pernah berpikir bahwa kita harus apa? Mengembangkan bisnis tetangga sebelah. Ayo, kita jujur saja, para emak-emak milenial, para bapak-bapak milenial juga, kalau mau ngaku milenial nggak apa-apa. Kalau kita belanja kebutuhan sehari-hari, belanjanya di mana? Ayo, belanja di warung sebelah, di tetangga sebelah, atau belanja di mat yang banyak bertebaran di mana-mana itu sekarang. Gitu. Jujur aja. Ya, jujur aja seperti itu. Kenapa? Pernah kejadian, ingat dulu kejadian K212, kemudian ramai pada saat itu orang ramai-ramai bikin Maret yang bernuansa Islam. Sekarang berapa banyak lagi Maret ya, minimarket yang bernuansa Islam itu? Habis.
Ya, tidak banyak lagi yang masih berdiri, tidak banyak lagi yang masih eksis. Di tempat saja ada 2 dan dua-duanya sekarang sudah mulai decline gitu ya. Sudah mulai hampir tutup, bahkan satu sudah mulai tutup. Kenapa demikian? Karena kita sendiri tidak menyumbang untuk apa? Tidak menyumbang untuk mengembangkan bisnis teman-teman kita itu. Kenapa patokannya harganya Pak di situ nggak ada yang murah, lebih murah di Maret yang sana gitu kan? Bedanya berapa sih? 1.000, 2.000? Iya memang gitu. Bedanya 1.000, 2.000, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa beda 1.000, 2.000 itu kalau kita belanjakan di tetangga sebelah, berarti itu bisa menambah modal untuk tetangga kita untuk berkembang. Nah ini ya, Masya Allah luar biasa ya. Ini yang ampun deh, ampun yang terjadi di mana-mana. Nah, jangan-jangan yang seperti ini, jangan-jangan yang seperti ini yang menyebabkan rezeki kita tidak berkembang, tidak datang tepat waktu. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan usaha teman kita di sebelah, dengan tetangga kita di sebelah. Ya memang serba tidak mudah ya kalau saya katakan seperti ini. Kenapa sih kamu kok nggak belanja di tetangga sebelah? Di situ barangnya nggak lengkap. Udah gitu harganya juga lebih murah yang di sono. Emang berapa bedanya? 1.000, 2.000 gitu, Masya Allah. Kalau emak-emak emang 1.000, 2.000 juga di Uber. Kalau orang Betawi bilang 1.000, 2.000 juga dijabanin. Gitu ya. Coba belanja di pasar tradisional. Harga beda 1.000, harga 2.000, muter itu pasar dikelilingin. Ya, muter itu dikelilingin, dicari, cuman beda 1.000 perak. Itu emak-emak seperti itu. Makanya saya kalau ngantar belanja itu nggak mau ngikutin emak saya, istri saya. Saya tunggu di sini, nanti kamu pulang ya, saya tinggal jalan pulang gitu. Kenapa beda 1.000 diputerin gitu ya? Dan ternyata beli di mana? Di situ juga, di tetangga sebelahnya, di kios sebelahnya juga. Nah, ini kan jadi ayam dulu telur dulu gitu. Kita mengatakan bahwa di situ, di tetangga kita itu harganya lebih tinggi 1.000 atau 2.000, kemudian barangnya nggak lengkap. Pertanyaannya, kalau kita nggak belanja di situ, lalu kapan dia punya modal tambahan untuk melengkapi barangnya? Ya, untuk melengkapi barangnya. Karena gara-gara kita nggak belanja di situ. Kan tidak ada yang mengalah gitu ya. Tidak ada yang mau mengalah. Kita nggak belanja di situ gara-gara harganya tinggi, kemudian barangnya nggak ada. Tapi kalau kita nggak belanja di situ, modalnya nggak nambah, jadi tidak bisa menurunkan harga, kemudian juga tidak bisa menambah barangnya. Ujung-ujungnya apa? Ya mati lagi lah. Ya tidak berkembanglah usaha tetangga sebelah itu. Yang berkembang mana? Mereka yang punya modal besar. Mereka yang punya Maret itulah yang akan makin berkembang. Dan itu yang terjadi di kehidupan kita. Jangan-jangan kita permisif, jangan-jangan kita tidak peduli dengan tetangga sebelah. Jangan-jangan kita tidak pernah mau tahu dengan bisnis tetangga sebelah. Yang penting apa? Yang penting saya punya barang murah, bisa beli banyak, dan kemudian tempatnya juga enak. Jangan-jangan seperti itu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, inilah salah satu yang menyebabkan rezeki kita itu menjadi tidak tepat waktu. Jangan-jangan demikian. Ini kejadian yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita juga sudah ibadah tepat waktu, sudah ibadah ritual tepat waktu, gitu ya. Kemudian kita juga sudah membantu tetangga, kita juga sudah peduli dengan tetangga, kita juga sudah peduli dengan sesama umat Islam katakan, atau sesama manusia. Tapi rezeki kita ternyata masih belum tepat waktu juga. Nah, satu lagi yang terakhir. Apa yang biasa kita ucapkan saat mendapatkan musibah? Ini yang paling penting, lebih penting. Bukan berarti yang dua tadi nggak penting, ini juga penting juga. Penting juga. Apa yang biasa kita ucapkan saat mendapatkan musibah? Pertama kali kita mendapatkan musibah, apa yang kita ucapkan? Ini juga akan menentukan apakah rezeki kita itu akan datang tepat waktu atau tidak tepat waktu. Ya, kalau saya mengatakan, seberapa cepat kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah pasti. Tetapi seberapa cepat kita mengucapkan alhamdulillah pada saat kita mendapatkan musibah? Wah, ini
Pak dapat musibah kok ucapkan alhamdulillah gitu. Walaupun nanti saya enggak akan berjanji terlalu banyak. Kapan-kapan kalau ada waktu kita coba bahas tentang Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah itu luar biasa. Kenapa Al-Fatihah itu jadi umul Quran, kemudian Al-Fatihah dibaca sampai di 5 sholat wajib kita gitu ya. Bapak Ibu, ada satu cerita begini. Ada salah seorang office boy, ini office boy zaman dulu gitu kan, zaman dulu. Office boy ini kebetulan buta huruf ya. Office boy ini kebetulan tidak bisa baca tulis ya. Nah, pada suatu ketika organisasi atau perusahaannya itu melakukan restrukturisasi lah, reorganisasi ya, biasa lah gitu ya. Di mana-mana perusahaan organisasi itu pasti akan mencoba untuk menyesuaikan kemampuan pekerjanya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, suatu saat ada rencana reorganisasi di dalam perusahaan, kemudian ada efisiensi juga sekalian. Artinya apa? Mereka-mereka yang tidak lolos seleksi kemudian diberikan tawaran efisiensi, diberikan PHK lah, ya, diberikan PHK sesuai dengan undang-undang. Ceritanya ada salah satu office boy yang terpaksa mendapatkan efisiensi, kena PHK lah, dapat pesangon. Kenapa dia dapatkan PHK? Karena yang bersangkutan itu ternyata buta huruf, nggak bisa baca tulis. Sementara organisasi menginginkan orang-orang yang ada di perusahaannya itu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan termasuk baca tulis. Lalu si office boy ini mendapatkan uang pesangon dan uang pesangonnya itu dipakai untuk bisnis ya, buka bisnis. Singkat ceritanya berkembang pesat lah bisnisnya itu, jadi besar. Jadi pengusaha lah dia, jadi pengusaha walaupun belum sebesar perusahaannya yang tempat dia bekerja. Jadi besar perusahaannya, kemudian pada suatu hari dia berurusan dengan pihak bank, perbankan, karena memang uangnya sekarang sudah tidak bisa dipegang di kantong, tidak bisa dimasukin di bawah kasur, dia mesti buka rekening gitu ya, buka rekening bank. Lalu pada saat dia ke bank, baru ketahuan sama petugas bank bahwa beliau ini tidak bisa baca tulis, dia dibantu dengan anaknya lah, dibantu dengan temannya. si petugas bank nyeletuk, wah bapak ini luar biasa ya, uangnya bisa ratusan juta seperti sekarang tapi belum bisa baca tulis. Bagaimana kalau Bapak bisa baca tulis ya? Bagaimana kalau Bapak tidak buta huruf? Pasti uangnya lebih banyak. Lalu beliau ini, si mantan OB ini ngomong, Mbak, kalau saya bisa baca tulis, saya masih tetap jadi OB sampai sekarang, dia bilang gitu. Loh kok bisa Pak? Ya Alhamdulillah saya dulu di PHK gara-gara saya tidak bisa baca tulis, gara-gara saya buta huruf. Kalau saya bisa baca tulis buta huruf sampai sekarang saya masih menjadi office boy di kantor itu. Dia bilang alhamdulillah saya nggak bisa baca tulis. Nah, mengucapkan alhamdulillahnya itu setelah sekian tahun, setelah dipecat. Ya, setelah dipecat dia mengucapkan alhamdulillah saya di PHK. Kan seperti itu. Berapa cepat kita mengucapkan alhamdulillah pada saat kita misalnya mengatakan PHK itu adalah sebagai musibah. Seberapa cepat kita mengatakan alhamdulillah. Ini juga akan sangat bergantung kepada rezeki kita ini bisa on time atau tidak. Ya memang tidak mudah untuk mengucapkan alhamdulillah pada benturan pertama, pada kejadian pertama. Saya pernah mengalami, ini kisah nyata yang saya alami sendiri. Tahun 96 saya dikaruniai putri ya, lahir putri saya. Kemudian usianya 20 hari, lalu kena sakit dehidrasi ya. Usia 20 hari kena dehidrasi lalu meninggal. Dirawat di rumah sakit 3 hari 2 malam. Hari yang ketiga anak saya wafat gitu kan. Lalu kapan saya mengucapkan alhamdulillah pada saat itu? Saat itu masih jahiliyah juga saya. Saya belum mengucapkan alhamdulillah. Pada hari ketiga sebelum wafat anak saya gitu ya. Saya nanya dokter, dok, ini bagaimana kondisi anak saya? Dokter mengatakan tampaknya untuk tertolong ini potensinya sangat tidak besar ya. Kenapa? Karena otak anak Bapak ini sudah terkena virus. Kalaupun dia sembuh, nanti tidak akan bisa normal hidupnya. Ada serangan ke otaknya.
Ya sudah, pada saat itu saya pasrah gitu. Saya pasrah, tidak bisa ngomong apa-apa lagi karena memang Allah berkehendak seperti itu. Tapi saat ini saya baru mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah anak saya meninggal. Kenapa? Karena kalau anak saya tidak meninggal, barangkali akan mendapatkan apa? Ketidaksempurnaan seumur hidup sampai sekarang. Itu yang dikatakan seberapa cepat kita mengucapkan alhamdulillah. Saat itu saya belum kenal ilmu ini, jadi belum mengatakan alhamdulillah, gitu ya. Kemudian yang kedua, tahun 2007 saya kena PHK di satu perusahaan pertambakan udang terbesar di dunia pada saat itu. Gimana rasanya di PHK dari satu perusahaan? Gara-gara perusahaannya diakuisisi oleh perusahaan lain. Rasanya di PHK itu nggak nyaman banget. Rasanya dunia itu langsung tidak kelihatan terang. Langsung perasaannya merdesu. Merdesu itu masa depan suram pada saat itu, gitu ya. Tidak melihat bahwa di dunia ini bukan cuma perusahaan itu saja ternyata. Tidak bisa melihat itu pada saat itu. Gitu kan? Sempat saya merasa apa ya? Nangis, benar-benar nangis pada saat itu ketika apa? Ketika melihat orang lain pakai pakaian yang rapi, pakai lengan panjang, pakai jas, naik mobil, pakai dasi, berangkat ke kantor. Sementara saya pada saat itu cuma antar jemput anak sekolah aja. Sempat nangis, ya Allah, gua dulu kayak begitu, sekarang gua kayak begini, gitu ya. Seperti itu perasaannya. Wajar. Manusia biasa. Saya pun juga manusia biasa, gitu kan. Nah lalu saya nganggur tidak lama, sekitar 3 bulan saja, kemudian kerja lagi di satu perusahaan yang terkait dengan riba. Ya. Saat itu juga saya masih jahiliyah, gitu. Masih riba, nggak jelas juga manajemennya macam-macam terus seperti itu, gitu kan. Dan sekarang perusahaannya udah bangkrut juga. Lalu 2008 ya, saya masuk ke perusahaan yang ada sekarang ini. Lalu saya mengucapkan alhamdulillah saya di PHK pada tahun itu, 2007. Lalu saya mengatakan alhamdulillah saya sempat jadi pengangguran. Lalu saya mengatakan alhamdulillah saya pernah kerja di satu perusahaan yang nggak jelas manajemennya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu semuanya memberikan pelajaran yang sangat berharga yang bisa saya pergunakan pada saat ini untuk bekerja di perusahaan yang sekarang. Kalau saya tidak di PHK tahun 2007 oleh perusahaan itu, maka kemungkinan besar saya tidak ada di perusahaan yang sekarang ini. Maka kemungkinan besar saya tidak akan bekerja senyaman, seenak, sebahagia, senikmat yang sekarang ini. Nah, kapan saya mengucapkan alhamdulillah ya? Setelah 5 tahunan, 2010-2011, itu baru saya mengatakan alhamdulillah. Berarti apa? Seharusnya kita itu mengucapkan alhamdulillah sejak kapan? Sejak kita itu mendapatkan persoalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ayo sekarang kita mulai. Seberapa cepat kita mengucapkan alhamdulillah. Itulah yang akan menentukan seberapa cepat rezeki kita datangnya on time atau tidak. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Memang kadang-kadang tidak semua orang bisa cepat menerima. Seperti contoh kemarin begini, saya kontak teman saya. Terus dia mengatakan, teman kita kena COVID, alhamdulillah. Saya bilang, lu kok ngomongnya begitu? Teman kita kena COVID kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah lah. Mari kita belajar, saya bilang. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang terjadi oleh Allah, yang terjadi kepada diri kita itu pasti dengan seizin Allah. Segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu pasti ada nilai manfaat terbaik yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bilang alhamdulillah gitu. Iya juga ya gitu. Ayo sekarang kita lihat, apakah ada sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita dan itu tidak baik buat kita? Nggak ada. Semua itu pasti yang terbaik untuk kita. Hanya saja kita masih belum mampu melihatnya, barangkali seperti itu. Kita dibangkrutkan, alhamdulillah. Kalau nggak dibangkrutkan, mungkin kita tidak akan pernah punya satu kekuatan yang luar biasa untuk apa? Untuk bangkit kembali. Kita pernah kejeblos dengan satu kejadian, alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah.
Kenapa? Karena bisa jadi kita belajar dari pengalaman itu. Dan ini juga ada COVID-19, alhamdulillah loh. Siapa yang mengatakan saya alhamdulillah? Kenapa? Dengan adanya COVID-19 kita jadi tahu ternyata kita bisa lakukan kajian secara menggunakan Zoom seperti ini, secara virtual seperti ini. Kita bisa kenal banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Mungkin kalau nggak ada COVID, nggak akan ada yang namanya Zoom-Zoom yang seperti ini. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ayo kita lihat apa yang terjadi di lingkungan kita, di diri kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita. Semuanya itu alhamdulillah. Semuanya itu sesuatu yang Allah sedang berikan kepada kita dan pasti itu hal yang terbaik yang sedang diberikan Allah kepada kita pada saat itu. Terbaik pada saat itu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, di balik musibah Allah selalu siapkan rencana terbaik untuk kita. Selalu siapkan rencana terbaik untuk kita di konsep ujian ya, hakikat ujian. Silahkan buka lagi kajian yang keberapa tuh ya Mbak Anggi ya, saya juga nggak ingat itu ya. Ada kajian hakikat ujian ya, hakikat musibah, hakikat persoalan itu ada. Kita bahas di situ. Ternyata apa? Ketika Allah memberikan satu musibah kepada kita, maaf, itu penyebabnya cuma dua. Bisa jadi satu karena ingin menghapus dosa-dosa kita, ya, menghapus dosa-dosa kita, atau kedua ingin menaikkan derajat kita. Jadi tidak ada yang tidak baik dari Allah. Kita ditimpa musibah, misalnya kehilangan motor, misalnya seperti itu, kehilangan motor. Kita kehilangan motor itu ayo kita lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama, jangan-jangan itu sebagai apa? Sebagai pembayar dosa-dosa kita. Ayo kita lihat, jangan-jangan kita memang melakukan satu dosa. Kalau ternyata satu dosa ditimpa musibah, ya sudah kita bertobat. Kita bertobat. Berarti Allah ingin mengembalikan kita kepada jalan Allah. Mana ada musibah itu memberikan sesuatu yang tidak baik buat kita. Ingin supaya kita kembali ke jalan Allah. Jangan-jangan kita sudah lama tidak berada di jalan Allah. Yang kedua, kalau kita kehilangan motor dan kita merasa tidak punya dosa, berarti Allah sudah mempersiapkan kita untuk naik pada level yang lebih tinggi. Level apa? Level keimanan barangkali seperti itu. Atau level harta yang akan lebih tinggi lagi, atau level jabatan, posisi yang lebih tinggi lagi. Siapa tahu, kita tidak pernah tahu seperti itu. Seperti apa ilustrasinya? Kalau kita ingin lompat jauh, kita kan ancang-ancangnya itu mundurnya kan mesti jauh ke belakang. Supaya apa? Supaya lompatan kita bisa lebih jauh lagi ke depannya seperti itu. Itulah hidup. Musibah itu mengajak kita untuk mundur, melihat lagi kehidupan kita di masa lalu. Ada sesuatu yang nggak beres nggak di masa lalu? Kalau ada, perbaiki, bertobat, minta ampun kepada Allah. Setelah itu lompat ke depan yang jauh lebih tinggi lagi seperti itu. Atau kalau ternyata tidak ada dosa, tidak ada sesuatu yang kita lakukan di belakang, barangkali Allah sedang mencoba kita, menguji kita untuk menaik pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Bukankah kalau anak sekolah juga kelas 4 SD mau naik kelas 5 kan ada ujian akhir. Dari SD lulus mau SMA, mau naik tingkat kan juga ada ujian akhirnya. Demikian seterusnya. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita akan naik pada posisi lebih tinggi, Allah pasti akan berikan ujiannya. Makanya kenapa kita tidak mengatakan alhamdulillah pada setiap apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Alhamdulillah. Saya dikasih tidak sehat, alhamdulillah. Dengan cara begini berarti saya bisa beli obat. Nah berarti ngasih rezeki sama yang jualan obat. Kan begitu. Sederhananya lagi begini, ilustrasi yang paling gampang yang sering saya bawakan di mana-mana. Bapak Ibu kenal ketombe nggak? Ketombe. Emang ketombe ada manfaatnya nggak sih buat kita? Kesel banget. Gatel ketombe gitu. Jangan salah, ketombe itu ternyata Allah menciptakan ketombe itu bisa memberikan apa? Rezeki bagi orang banyak. Gara-gara ketombe orang bikin pabrik sampo. Gara-gara orang bikin sampo, ada yang jualan sampo, ada bintang iklan sampo, ada yang bikin kemasan sampo, ada yang jualan samponya. Masya Allah berapa juta manusia bisa hidup gara-gara ketombe. Tuh kalau kita mau gali lagi, Allah itu ternyata memberikan sesuatu, nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Semua itu ada manfaatnya.
Yang sekecil ketombe saja itu ada manfaatnya. Gitu. Sekarang banyak bintang iklan yang penghasilannya miliaran gara-gara ketombe. Coba bayangkan kalau nggak ada ketombe. Emang ada itu bintang iklan rambut, bintang iklan sampo, bintang iklan yang jualan apa namanya kondisioner macam-macam yang seperti itu. Kan begitu. Bapak Ibu dikasih sakit perut, enak nggak sakit perut itu? Misalnya kena diare, kan enak gara-gara diare seperti itu. Tapi gara-gara diare gitu kan banyak orang yang jualan obat, ada yang macam-macam. Berapa juta orang hidup dari gara-gara diare? Berapa juta orang hidup gara-gara sakit yang harus kita derita? Luar biasa, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi apalagi nikmat yang Allah tidak berikan kepada kita? Cuman kitanya aja yang nggak paham, kitanya yang nggak sadar, kita yang tidak pernah tahu bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya untuk kita. Makanya apa? Selalu mengucapkan alhamdulillah. Dapat duit alhamdulillah, nggak dapat duit juga alhamdulillah gitu ya. Punya pasangan yang ganteng alhamdulillah, punya pasangan yang belum ganteng juga alhamdulillah. Punya pasangan yang tidak cantik juga alhamdulillah. Punya pasangan yang cantik juga alhamdulillah gitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak kita sadari. Banyak hal yang tidak pernah kita sadari. Saya punya teman perempuan, wanita, cantik. Ya, cantik gitu kan. Suaminya, waduh, jauh dari kriteria ganteng. Serius, jauh dari kriteria ganteng. Terus kita tanya, lu kan cantik. Lu kan bisa dapat dapat suami, yang dapat cowok yang seganteng, yang lu mau kayak apa juga bisa dapat. Yang sesempurna kayak bintang film juga dapat. Kenapa lu cari yang seperti ini yang standar kegantengannya di bawah rata-rata? Dia bilang apa? Ngapain gua punya suami ganteng kalau ternyata kegantengannya dinikmatin orang lain? Masya Allah. Gitu. Daripada gua sakit hati, katanya punya suami ganteng, tapi nanti dilirik sama orang lain. Kalau suami gua kayak gini, nggak ada yang mau lirik kecuali gua doang. Jadi dia bisa sepenuhnya menjadi milik saya. Tuh, Bapak Ibu, kalau orang sudah bisa melihat sesuatu dari sudut pandang Allah, ya, alhamdulillah suami gua kagak ganteng, jadi gua gak khawatir dia di luar ngapa-ngapain gitu katanya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Allah itu tidak mungkin mengambil sesuatu dari kita tanpa menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik lagi. Ini mesti kita lihat, ini mesti kita ingat. Jadi musibah apapun ya alhamdulillah. Ketemu kebentur apapun ya alhamdulillah. Kenapa? Kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, Allah pasti akan ganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Pasti ganti dengan jauh yang lebih baik lagi. Ini adalah satu kondisi di mana kita jarang sekali untuk merasakannya seperti itu ya. Filosofi musibah, tadi saya katakan di awal, penghapus dosa atau naik tingkat. Ini juga yang mesti kita sadari, mesti kita pelajari, mesti kita pahami. Bahwa ketika Allah memberikan musibah kepada kita, bisa jadi ada dua hal yang sedang Allah lakukan kepada kita. Yang pertama sebagai penghapus dosa, dosa-dosa di kita di masa lalu, sehingga dengan cara begitu kita bertobat, dengan cara gitu kita kembali ke jalan Allah, dengan cara demikian maka kita akan hidup dengan cara Allah. Atau kalau kita merasa tidak ada dosa, berarti kita sedang dipersiapkan untuk naik tingkat. Itu saja Mbak Anggi terkait dengan rezeki on time gitu kan. Semoga ada manfaatnya dan kita akan jumpa kembali di minggu depan, insya Allah dengan tema yang lainnya lagi. Silakan Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas pemaparannya yang luar biasa ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, begitu detail dan membuka mata kita ya, membuat kita juga mengevaluasi kembali nih diri kita ya, yang mungkin banyak di antara kita masih merasakan misalnya sedang butuh sesuatu, tapi kok nggak datang-datang sih, ya Allah rezekinya, kenapa sih ya Allah, aku sudah sholat, sudah berdoa segala macam, tapi kenapa juga masih belum on time rezekinya. Nah, coba yuk kita evaluasi kembali apa nih hal-hal yang masih kita lewati ya, yang miss tuh apa, dan dari kajian ini mudah-mudahan memacu kita untuk memperbaikinya dengan segera, dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa ya menjadi magnet rezeki dan mendapat rezeki yang selalu on time ya, dan dicukupkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Dan ini juga ya terkait dengan saat menghadapi musibah ya, sedikit saya sharing juga testimoni bahwa bagaimana
yaitu tadi bahwa pada saat kita segala sesuatu kan sebenarnya di dunia ini adalah amanah ya. Semuanya amanah, harta, keluarga ya, dan sebagainya ya, kendaraan, rumah, semuanya amanah. Jadi kita hanya dititipin saja gitu kan. Dan pada saat amanah-amanah tersebut mungkin ada yang Allah tarik ya, itu kan sebenarnya Allah minta balik lagi aja ya. Dan ini membuat kita mungkin mengevaluasi jangan-jangan kita memberhalakan amanah-amanahnya itu dibandingkan ke Allahnya ya. Seringkali yang kita rasakan, saya sendiri juga pada saat kita diberikan nikmat ya, kekuasaan, jabatan segala macam, lebih banyaknya kita jadi nggak ingat Allah ya, tadi menunda-nunda sholat segala macam. Dan inilah kenapa Allah ingin kita balik lagi, hey kamu udah lupa sama saya setelah saya kasih nikmat, balik lagi, Allah kasih ujian gitu kan. Dan ya itu tadi, kalau misalnya ada rezeki yang nggak on time, mungkin Allah lagi tarik lagi ke kita, ayo manja-manja dulu sama aku, dulu aja belum punya apa-apa minta-minta ke aku rajin ya, karena aku nggak rajin lagi, Allah mau narik kita lagi bermanja-manja dengan Allah. Dan mudah-mudahan dari kajian ini kita jadi semakin ya, kalau bahasa Pak Farid, berlari menuju cahaya Allah. Saya sendiri juga masih berusaha belajar ke arah sana, dan benar sekali apa yang sudah Allah tarik ya, atau amanah apa yang sudah Allah tarik, atau ujian musibah yang Allah berikan, tentunya ada rencana lain yang Allah miliki buat kita. Dan insya Allah itu adalah menjadi pengganti yang lebih baik pada saat kita sudah sadar dan siap memantaskan diri ya. Kita sadar kita ada kesalahan dan kita siap memantaskan diri, kita gali kembali ilmunya, kita jemput ilmu-ilmunya untuk kita memantaskan di posisi itu agar kita kembali diamanahkan ya. Bismillah, sama-sama kita menuju ke arah sana. Dan itulah yang saya rasakan, bahwa saya dulu juga sempat jahiliyah ya, kerja dengan perusahaan asing yang banyak nggak sholatnya gitu, makanya saya sekarang banyak utang kodoknya gitu ya. Kenapa? Karena ya terlalu banyak kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu yang membuat kita harus memantaskan kembali diri kita. Dan teman-teman yang mungkin merasa, Mbak Anggi, saya ujiannya kok gini ya, saya sudah mengamalkan, praktekkan, tapi belum berhasil, belum juga kunjung datang gitu ya. Yuk coba ajaibkan orang lain. Pada saat kita menunggu keajaiban dari Allah, ini yang saya rasakan ya, saya sharing, ini saya rasakan pada saat kita mengharap keajaiban dari Allah, tapi kita maunya keajaibannya buat diri kita sendiri. Ya mungkin lama, kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Tapi kenapa saya buat acara ini kayak candu ya, jadi kayak ketagihan gitu ya. Setiap acara, setiap acara didoakan semuanya, Masya Allah, mudah-mudahan jadi penghapus dosa-dosa saya, mudah-mudahan doa-doa saya, hajat saya juga dikabulkan oleh Allah. Dan itulah yang kenapa yuk kita sama-sama bantu ajaibkan orang lain. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang banyak kesulitan, banyak kesusahan, kita belum bisa apa-apa. Saya juga belum bisa apa-apa, saya baru bisa menjadi jembatan ilmu, itu saja. Dan mudah-mudahan banyak hikmah yang Bapak Ibu sahabat-sahabat dapatkan. Yuk kita sama-sama ngajak kebaikan ini. Murni di sini kami hanya ingin mengajak belajar dan mencoba membantu supaya banyak sahabat kita yang memiliki kesulitan, persoalan, agar mendapat pencerahan dan bisa kembali ajaib lagi hidupnya ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat semuanya yang senantiasa mendukung dan juga bantu share acara-acaranya. Alhamdulillah ini kita terlihat makin banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak yang mendapat manfaatnya, dan tentu saja menjadi amal jariah buat narasumber kita, Pak Farid Al-Hadi, yang senantiasa menggali ilmu, mengumpulkannya dan menjelaskannya, membagikannya buat kita semua, dan juga guru-guru kita, ada Ustadz Nasrullah, ya, Pak Arif Bar, dan segala macam. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya, setiap Sabtu pagi selalu hadir bersama kita ya. Duh, saya jadi mewek sebenarnya kalau udah sharing gini ya. Mohon maaf. Oke, terkait tadi konsep ujian itu ada di sesi-sesi awal ya. Kalau nggak salah kurang dari 10, mungkin 4, 5, 6. Nanti silakan dicek di YouTube Predator Channel yang gampangnya. Dan sebelum akhirnya, saya mau share dulu nih Bapak Ibu, bahwa karena di akhir sesi, ya di akhir bulan, di akhir bulan ini saya kebetulan ada jadwal training. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti PCS ya, atau Personal Challenge Series, ini jadwalnya saya majukan ke minggu depan ya. Jadwalnya saya majukan ke minggu depan karena ya di week 3 dan 4 kebetulan saya ada jadwal training. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung ya di grup WA-nya juga, silahkan di book tanggalnya ya, untuk kita lanjutkan belajar di Personality Challenge Series
bagaimana kita men-challenge diri kita menjadi pribadi yang sukses ya. Dan tema seri 1.2-nya adalah siapa saya. Ya, kita berusaha mengenali diri kita sendiri agar kita juga lebih paham dan bagaimana nih kita harus menjadi pribadi sukses ya. Dan untuk yang baru bergabung mungkin ya silahkan bisa langsung kalau mau join juga ya silahkan. Ini namanya juga umum, jadi mungkin bisa mengajak keluarga ya. Mungkin kalau acara-acara spiritual tuh masih menolak ya, banyak nggak maunya. Di sini nih acaranya lebih umum ya, bisa mengajaknya dan langsung saja ketik nama kota PCS Tagar 1.2 ke 0812 1139 1230. Ya, bismillah saya coba istimewakan acara-acara kita di sela-sela jadwal yang kita semua pasti juga banyak kesibukannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa meluangkan waktunya buat acara kita bersama ini ya. Seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan update-nya ya. Jadi mohon di-booking waktunya Bapak Ibu semuanya dan kita doakan ya di sini Pak Farid Auladi beserta keluarganya senantiasa diberikan kesehatan ya, keberkahan, kemuliaan ya, semakin diluaskan manfaatnya, semakin disempurnakan kebaikannya, diberkahi rezeki yang berlimpah ya, dan juga semua sahabat-sahabatku semua di sini juga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah, diberikan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kita menutupnya ya, ini nanti Pak Farid akan tutup kembali dengan doa. Kita selalu buka dengan doa, tutup dengan doa, karena di majelis ilmu ini banyak malaikat yang membersamai kita. Mudah-mudahan malaikat mengaminkan doa-doa kita bersama. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Mari Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita beristighfar 5 kali lalu kemudian lanjutkan shalawat juga 5 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Dosa anak-anak, istri dan suami kami, ya Allah. Dosa para pemimpin kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal, hingga aku terhindar dari yang Engkau haramkan, ya Allah. Kayakanlah aku dengan karunia-Mu, ya Allah, hingga aku tidak meminta sesuatu kepada selain Engkau. Ya Allah, ya Ghafur, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepadaku, berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang tanpa susah payah, rezeki yang tanpa memberatkan, ya Allah. Rezeki yang tanpa membahayakan dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami. Jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami. Berilah kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami. Dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, perbaikilah agamaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berikanlah keberkahan kepada rezekiku. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas sharingnya yang luar biasa dan menambah wawasan kita semua. Mudah-mudahan kita semakin dimudahkan ya, semakin dimudahkan untuk senantiasa memantaskan diri dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum akhiri kita ada apa? Bapak Ibu foto bersama ya. Silakan di-on-kan kamera videonya. Ya, silakan di-on-kan kamera videonya. Nih Masya Allah tadi sampai 160 sekian ya, 67 apa ya yang hadir di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan akan bisa semakin bertambah lagi keluarga dan sahabat-sahabat kita ya. Dan juga di Facebook, terima kasih banyak ya yang mungkin nggak bisa foto bareng, tapi terima kasih banyak nih teman-teman di Facebook. Masya Allah, terima kasih yang senantiasa setia ya menonton live dari Facebook. Oke, gayanya seperti biasa mengharap ridho Allah, maka tangannya ditengadahkan seperti ini. Ya, silahkan. Oke, saya foto ya. 1, bentar. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian sebentar layar kedua. Bentar ya. Jangan ada yang chat dulu. Tangannya ditengadahkan. Ya, ini karena ada beberapa layar, Masya Allah. Oke, kemudian angka 1 ya, 1 sama terhubung, kalau di magnet rezeki, dan juga kita cukup 1 ya, mengharap kepada Allah untuk segala yang memberikan jawaban-jawaban atau menyelesaikan solusi persoalan kita ya. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Bentar. Oke. Baik, ya terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Kita ketemu kembali ya Sabtu depan ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu silakan bantu share acaranya, mau share video live streamingnya juga ada di Facebook Pradita Channel ya. Bagikan ke sahabat-sahabat kita ya, tetangga kita, keluarga kita yang mungkin banyak persoalan dan ternyata sedang mencari pencerahan seperti ini. Bismillah, kita sama-sama mengajaibkan orang-orang di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ilmu ini. Anggi, itu tolong dicopas ya. Oh chat Zoom ya. Ada yang bertanya tadi. Oh, ada yang bertanya ya. Baik, siap. Terima kasih. Oh ya, untuk yang pertanyaan, Bapak Ibu selain di chat Zoom atau Facebook bisa juga langsung WA ya ke 0812 1139 1230. Terima kasih dan kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid, terima kasih. Terima kasih Pak Farid, Mbak Anggi. Terima kasih. Mohon izin duluan ya Mbak Anggi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih banyak Mbak Andin, makasih Bunda. Iya, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Ayah. Izin ya Bunda, terima kasih banyak izinnya Bunda. Sama-sama Bapak Ibu Bunda, sahabat semuanya ya.